Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para tamu, para ustazah, para ummahat, para akhwat, rahimakumullah, ahlan wa sahlan biduyufinal kiram. Fa asallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana wa yubarika lakum. Mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan siang hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir sini hajatnya digabulkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa di majlisud diyafah, di majlis pertemuan, sebelum para tamu memperkenalkan diri dan rombongannya juga menyampaikan pesan dan kesannya, terlebih dahulu kita membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Hari ini, majelis kali ini sudah sampai ke hadis 64. Sudah sampai ke hadis 64. Maka kita minta kepada Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, saya punya keponakan, untuk terlebih dahulu membaca hadisnya. Ya, nomor 64. Cuma segini aja. Coba tadi ada ini. Ini. Ya. Yang nomor 64 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadits an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ahsantum, jazakumullahu khairal jazaa. Ibu-ibu yang saya cintai, hadis ini merupakan hadis yang terakhir dari bab tentang as-sidq, yaitu bab tentang kejujuran. Jadi selama ini kita sudah baca beberapa hadis terkait kejujuran. Nah, kali ini hadis yang ke-6, yaitu hadis yang terakhir dalam bab ini. Tapi kalau dalam urutan kitab, dia hadis ke-64. Kalau dalam urutan pasal, dia hadis yang ke-6. Mari kita lihat di sini. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Khalid Hakim ibn Hizam. Jadi kunyahnya Abu Khalid, namanya Hakim. Ayahnya bernama Hizam. Nah, sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini untuk kita semua, radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan al-bay'ani bil khiyar. Al-bay'ani bil khiyar. Artinya
penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Bil khiyar, mereka berdua punya hak pilih. Nah, jadi mereka punya hak pilih apakah transaksinya dibatalkan atau dilanjutkan. Selama apa? Malam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah di majelis. Bu. Bu. Jadi kalau kita datang ke satu toko, kita sebagai pembeli, yang punya toko sebagai penjual. Selama ada di toko kita belum berpisah, baik si penjual maupun si pembeli punya hak. Apakah jual belinya akadnya dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, contoh ibu udah beli nih baju ini beli berapa, harganya 50.000. Ibu udah mau beli nih, udah bayar. Beli, ambil barangnya. Tapi belum berpisah, masih ada di toko. Kemudian tiba-tiba ibu berubah. Wah, nggak jadi dah beli. Karena apa? Ternyata saya masih punya keperluan lain. Itu masih boleh dibatalkan. Mau penjualnya ke, mau pembelinya ke, boleh membatalkan. Syarat belum berpisah dari tempat transaksi jual beli. Kalau udah pulang nggak boleh, Bu. Kalau udah pulang nggak boleh. Kalau udah pulang dibatalin aja. Nggak boleh. Tapi kalau masih di tempat itu, walaupun barangnya nggak ada cacat, nggak ada, barangnya bagus, cuman kita berubah pikiran. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah majelis, boleh. Si penjual punya hak khiyar, punya hak pilih, si pembeli juga punya hak pilih. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Makanya di sini dikatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Selama penjualnya jujur, pembelinya juga jujur, jual beli transaksinya juga jelas, nggak ada yang ditutup-tutupin, maka pembeli dan penjual tadi burika lahuma, diberkahi oleh Allah dalam transaksi jual belinya. Alhamdulillah. Nah, ternyata Bu, kalau kita jual beli jujur, jelas, nah itu yang penjualnya dapat berkah, yang pembeli juga dapat berkah. Nah, jadi jual beli dalam Islam tuh indah. Sampai jual beli aja kita dapat pahala juga, dapat berkah juga, dapat limpahan rahmat juga, selama transaksi jual belinya jujur. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas, Bu, ya? Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan wa in katama wa kadzaba, dan sebaliknya, kalau penjual dan pembeli tadi atau salah satunya dia menyembunyikan barangnya, nih ada cacat, dia sembunyikan. Barangnya nih ada jeleknya, dia tutup-tutupin. Nah, itu namanya katama, dia sembunyikan. Wa kadzaba, dan dia bohong. Ngomongnya ke ibu nggak luntur nih, Bu. Nah, ternyata sampai rumah luntur. Nah, itu namanya ada kebohongan. Ya, kalau itu terjadi, apa kata Nabi? Muhiqat barakatu bai'ihima. Maka dia punya keberkahan, lenyap, sirna, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam jual beli itu penjual mesti jujur, pembeli juga mesti jujur. Kalau ada yang bilang emang ada pembeli yang jujur, ada, belinya sama duit palsu. Nah, itu pembeli nggak jujur, betul, Bu? Jadi penjualnya jujur. Kalau barangnya luntur, bilang luntur. Bilang aja, Bu, ini barang kalau dicuci sekali luntur. Makanya murah, Bu, 50.000. Kalau ibu yang nggak mau luntur, yang itu tuh 300.000 nggak luntur tuh, Bu. Jujur. Kalau jual tuh jujur. Nah, kalau barangnya ada cacat dikit, Bu, nih baju bagus, cuman kancingnya udah copot atuk nih. Nah, jujur, kita sampein. Nggak boleh nggak jujur. Sebab kalau nanti penjualnya tidak jujur, walaupun barang sudah dibawa ke rumah, begitu dibuka di rumah ada cacat, maka si pembeli punya hak pilih, mau pulangin atau lanjut.
Kalau si pembeli nggak redo, boleh dia pulangin, dia batalkan jual belinya atau dia tukar dengan barang yang bagus, yang nggak rusak. Nah, atau kalau dia rela, wah capek lah jalan ke sana, udahlah, cuman cacat dikit ini, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nah kalau dia rela, nggak ada masalah. Tapi si penjual itu sebetulnya tetap dosa, tetap salah, karena dia menutupi daripada jelek barang yang dijual. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi yang ingin diceritakan oleh hadis dalam bab ini bukan soal jual belinya, karena bab ini kan tentang menceritakan soal apa? Kejujuran. Jadi umat Islam itu memang diajarkan harus jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam berbuat, jujur dalam berniaga, jujur dalam berdagang. Nah, karena kalau kita tidak jujur, ada efek sampingan hukumnya. Nah, jadi kalau dalam perdagangan bukan hanya sekedar dosa, tapi jual belinya itu bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kira-kira jelas, Bu? Nah, berarti saya mau tanya nih, untuk kesekian kalinya, kalau gitu dalam Islam itu masalah kejujuran penting tidak? Perlu tidak? Jadi salah satu ciri orang yang beriman adalah jujur. Jadi jangan ngaku beriman kalau tidak jujur. Kita mesti jujur dalam hal apapun. Jadi jangan dianggap tuh, ini bohong cuma soal sepele, ini soal biasa. Enggak. Justru yang namanya jujur itu wajib, harus. Nah, jadi syarat, bahkan kita tahu sifat wajib bagi seorang rasul diantaranya apa? Jujur, sidik. Nah, makanya pemimpin, apalagi pemimpin, wajib punya sifat sidik. Jadi kalau ada pemimpin tidak punya sidik, dia nggak berhak jadi pemimpin, nggak boleh. Haram kita memilih orang pembohong, pendusta, tidak jujur menjadi pemimpin kita. Haram, kalau kita tahu, Bu, ya. Nah, kalau nggak tahu berarti ibu dibohongin. Nah, selama ini ibu lihat jujur, bagus, ya ibu pilih, ibu nggak dosa. Nah, kenapa nggak dosa? Karena yang ibu tahu orang Nah, kalau kemudian di kemudian hari terbukti yang ibu pilih ternyata tidak jujur, ya berarti yang nggak jujur yang salah. Berarti selama ini dia menutupi ketidakjujurannya, dia bohongi masyarakat, sehingga masyarakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Apalagi ulama. Ulama lebih berbahaya lagi, Bu, kalau tidak jujur. Lebih berbahaya dari umaro. Ulama kalau bohong lebih berbahaya dari umaro. Kenapa? Kalau umaro cuma ngurus urusan dunia dia bohong. Tapi kalau ulama dia ngurus urusan akhirat. Dia bohong, yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal, rusak agama. Nah, jadi bohongnya ulama lebih berat dibandingkan dengan bohongnya umaro, saudara. Jadi jangan juga kita hanya mengkritisi umaro, sementara ulama yang ngebohong kita biarkan, nggak boleh. Ulama lebih berat lagi, makanya syarat menjadi ulama yang menjadi panutan harus sidik. Dia harus jujur. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Inilah hadis yang kita baca untuk hari ini tentang kejujuran. Sekali lagi, bahwa kejujuran itu penting, perlu, dan harus dimiliki oleh setiap muslim. Makanya kita himbau ibu-ibu, yuk kita hiasi diri kita, belajarlah diri kita untuk hidup secara jujur, jangan bohong. Oh, kalau kemarin-kemarin suka berbohong, maaf, yang sudah lalu biar dia berlalu, kita perbaiki ke depan. Supaya yang selama ini masih suka bohong, berhentilah, jangan berbohong lagi. Bagaimana ke depan kita hidup dengan jujur, kita hidup tanpa bohong, kita hidup tanpa dusta. Ibu bisa rasakan sendiri, kalau hidup ke depan itu jujur tanpa dusta, hidup itu indah, hidup itu nikmat. Nah, itu pertama. Kedua, saya mau ingatkan ibu, kalau kita mau ngebohongin orang, kita tanya diri kita sendiri dulu, kira-kira kalau saya dibohongin orang enak apa enggak? Nah, kira-kira enak gak, Bu? Kan gak enak. Nah, begitu juga orang lain kalau kita bohongin juga gak enak. Nah, bahkan hati-hati, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali kita ngebohong ketahuan, seumur hidup orang gak percaya. Besok-besok kita ngomong bener dipikir bohong. Hati-hati tuh, itu berbahaya. Nah, maka itu belajarlah hidup dengan jujur. Apalagi kepada anak, Bu, kepada suami, kepada anak, jaga kejujuran.
Sekali ibu ngebohong kepada suami, seumur hidup suami nggak bakal percaya. Besok ibu ngomong benar, sampai sumpah-sumpah lagi, suami tetap nggak percaya. Kenapa? Karena selama ini ketahuan dia sudah berbohong. Hati-hati. Nah, jadi istri jangan berbohong ke suami. Sama lah, ibu kalau suami ngebohongi ibu, kedepannya ibu percaya gak? Enggak. Sekali ngebohong, sudah. Kedepannya dianggap bohong terus. Nah, begitu juga ke anak. Didik anak tanpa bohong. Jadi kalau anak dari kecil kita ajarkan jujur, insya Allah anak kita dewasa akan menjadi orang yang jujur. Apalagi ibu yang paling dekat dengan anak. Karena ibu yang sering di rumah, ngerawat anak, jaga anak, pendidikan ibu itu lebih penting daripada pendidikan ayahnya. Karena ayah sering keluar rumah, ayah sering ke tempat kerja, kadang-kadang kerja pagi, pulang malam. Didik anak nggak sempat lagi. Jadi peran ibu-ibu lebih besar dalam soal pendidikan anak. Nah, karena itu kalau ibu jujur, insya Allah anak keturunan ibu juga akan jadi orang yang jujur. Nah, orang jujur diberkahi Allah, dicintai Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan setiap kesulitannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal